Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar? Gimana kuliah online-nya? Alhamdulillah sehat. Nah, oh iya, bagaimana nih puasanya? Lancar? Alhamdulillah lancar. Oh ya anak-anakku, kemarin kan Bapak sudah kasih kalian materi ya di terkait materi yang kita akan bahas hari ini, siklus akuntansi. Nah, sebelum kita bahas materi tentang siklus akuntansi, di sini Bapak ingin mengabsen dulu kalian satu persatu ya, Nak. Bagaimana ini kalian? Hadir semua tidak? Wah, di sini Bapak lihat di mana ini? Wah, ternyata ada satu yang tidak di Risma ya. Risma kemana ini? Nggak ada. Oh, alah sakit. Sakit apa? Alhamdulillah semoga cepat sembuh, kita doakan ya nak sama-sama. Semoga Risma cepat sembuh. Nah, di sini sebelum Bapak masuk ke materi selanjutnya, kemarin kan kita sudah bahas bersama-sama ya tentang apa itu akuntansi, sistem-sistemnya, terus prinsip-prinsipnya. Nah, setelah itu kita di sini akan mengenal tentang siklus akuntansi. Nah, di sini ada yang tahu tentang apa itu siklus akuntansi? Ya, Sari? Wah, alhamdulillah benar, sangat bagus. Iya, betul, siklus akuntansi itu seperti mata rantai yang saling berhubungan. Nah, di sini Bapak juga sudah membuat sebuah media untuk memudahkan kita belajar. Di sini langsung saja ya, karena di sini kuliah online itu biasanya banyak yang terkendala dengan adanya sinyal. Saya juga di sini sinyalnya susah. Oke. Nah, di sini Bapak sudah membuat sebuah materi, jelas tidak, Nak? Wah, siklus akuntansi. Oke. Nah, ini ya. Bapak buatkan diagramnya siklus akuntansi. Nah, di sini akan kita jelaskan. Di sini ini juga sudah Bapak upload di GC. Kalian bisa lihat ya, Nak? Sudah. Alhamdulillah. Ya. Jadi siklus akuntansi itu sebuah seperti mata rantai perjalanan ya, dari mulai adanya bukti transaksi sampai ke neraca saldo setelah penutupan. Di sini akan Bapak jelaskan satu persatu ya tentang bukti transaksi. Yang pertama tentang bukti transaksi dulu. Nah, ini bukti transaksi. Nah, bukti transaksi ini sudah kita ketahui bersama ya. Jadi bukti transaksi ini adalah sebuah acuan, pedoman hukum untuk mencatat sebuah transaksi. Setiap transaksi itu harus dicatat. Kalau tidak, kita bisa dipenjara. Kita sebagai akuntan itu tugasnya mencatat bukti transaksi. Nah, mencatatnya di mana? Nah, ada yang disebut dengan namanya catatan harian atau yang sering kita sebut juga sebagai jurnal umum. Nah, di sini bisa disebut dengan proses pencatatan. Ya, kita tulis bersama-sama hari. Nah, ini proses pencatatan itu di jurnal umum. Nah, di sini bagaimana cara mencatat di jurnal umum? Kita misalkan saja ya, Nak. Nah, kita mencatat di jurnal umum ini jika ada transaksi seperti ini. Misal, Ibu Risma memberikan modal ke salonnya sebesar 500.000. Nah, berarti di buku besar jurnal umumnya ini dicatat. Berarti ada kas masuk dan modal bertambah. Di sebelah kredit sebesar 500.000. Seperti ini, Nak. Nah, jelas? Nah, nanti Bapak fotokan ulang kembali, akan Bapak kirimkan ya. Nah, setelah kita melewati di jurnal umum, dicatat transaksinya, kita harus menggolongkan atau tahap penggolongan ya. Ini kita akan masuk ke namanya buku besar. Ini berkolom-kolom. Buku besar itu ada dua bentuknya, ada yang bentuknya stafel dan skontro. Sebelah menyebelah. Nah, tetapi di sini kita sering menggunakan yang sebelah menyebelah karena di situ kita lebih tahu mengkontrolnya, mutasi debit dan kreditnya serta saldonya. Nah, di sini untuk dari buku besar kita semuanya yang ada di jurnal kita masukkan ke buku besar ya. Setelah dimasukkan semua ke dalam buku besar, ini namanya proses pemindahan dari jurnal ke buku besar, itu namanya posting ya. Jadi harus diingat-ingat, posting namanya. Betul. Betul Mbak Sian, betul. Posting. Nah, buku besarnya ini setelah kita semua buku besar di saldo sudah dijumlah, kita langsung masuk ke neraca saldo. Neraca saldo ini urutan yang berisi saldo-saldo dari semua akun yang ada di buku besar. Antara debit dan kredit harus seimbang. Kalau tidak seimbang, tidak balance ya.
Setelah kita masuk ke neraca saldo, ada yang tahu kita masuk kemana? Oh iya, betul. Kita selanjutnya akan masuk ke jurnal penyesuaian. Ada yang tahu jurnal penyesuaian itu apa? Ya betul Mbak Riz. Mbak siapa ini? Oh Mbak Rizky Sabila. Ya betul Mbak Rizky Sabila. Jurnal penyesuaian itu untuk menyesuaikan akun-akun yang agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya di akhir periode. Betul sekali 100. Saya tambahkan poin ya untuk Mbak Rizky Sabila. Ya, set. Sudah saya catat untuk Mbak Rizky Sabila. Jadi jurnal penyesuaian itu untuk menyesuaikan akun-akun di akhir periode agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Seperti contohnya akun perlengkapan ya. Kan kita awalnya beli itu misal 200.000. Tetapi tidak mungkin kalau di akhir periode itu masih tersisa 200 pasti sudah terpakai ya kan. Nah itu yang harus disesuaikan. Setelah kita mencatat jurnal penyesuaian, kita masuk ke laporan keuangan. Nah, tapi di sini ada yang namanya sunnah. Nah, sunnahnya itu adalah membuat neraca lajur. Jadi neraca lajur itu tidak wajib tapi sunnah. Neraca lajur itu hanya untuk membantu kita dalam menyusun laporan keuangan. Tapi kalau mau langsung ke laporan keuangan juga boleh. Nah, di sini ada yang tahu ada berapa macam laporan keuangan? Akan saya beri nilai. Ayo. Wah, bagus sekali. Siapa ini yang menjawab? Siapa tak? Walah, ya ampun. Mbak siapa ini? Oh, Mbak Sania. Pinter sekali, betul. Ada 5. Saya catat ya. Ya, sip. Jadi laporan keuangan itu ada 5. Ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan modal, ada laporan neraca, arus kas, dan ada laporan catatan atas laporan keuangan. Betul sekali. 100. Nah, setelah kita laporan keuangan, kita di sini harus membuat jurnal penutup untuk menutup akun-akun pendapatan dan beban. Nah, kenapa ditutup? Tujuannya agar saat kita di awal periode itu kita tidak ada pendapatan atau beban. Yo moso ya, nak, kita di awal misalkan ya, kalian sudah makan. Nah, tapi makanan kalian itu masih disimpan, tidak dibuang. Nah, kalau kalian mau makan lagi kan terlalu banyak beban yang kalian beban yang kalian bawa. Jadi nggak boleh, jadi harus dibuang, harus ditutup. Nah, itu maka dari itu harus ditutup akun pendapatan dan beban agar menunjukkan kepala 1 sampai 3 saja. Setelah jurnal penutup, yang terakhir adalah neraca saldo setelah penutupan. Itu hanya tinggal memindahkan akun-akun yang ada. Itu juga harus diposting dulu ke buku besar ya, Nak. Nah, akhirnya seperti ini. Nah, nanti ini akan Bapak foto juga, Bapak kirimkan ke Google Classroom. Nah, sekarang untuk pekerjaan kalian, karena ini juga study from home ya, ini pemerintah. Di sini Bapak tidak akan memberatkan kalian. Bapak hanya memberi sedikit kuis ya. Kuisnya bisa kalian kerjakan di Google Form. Nanti linknya Bapak kirim. Bisa kalian akses kapanpun. Terserah. Yang penting sebelum batas maksimalnya itu nanti siang jam 12 itu batas maksimal kalian mengerjakan. Oke, Nak? Boleh, jika kalian ada kesulitan atau apapun silahkan chat Bapak. Insya Allah akan Bapak jawab. Walaupun tidak langsung Bapak jawab, tapi insya Allah akan Bapak jawab jika Bapak bisa. Jangan sungkan-sungkan, tetap semangat, tetap belajar. Jangan lupa ibadah di bulan puasanya. Oke? Nah, ada sedikit ada sedikit apa sih? Wah, sedikit kejutan spesial untuk anak-anakku. Apa ya? Ada yang tahu? Pinter. Bapak kan sering nyanyi toh. Nah, ini Bapak akan nyanyi sebuah lagu untuk kalian. Ya, sebentar. Nah, ini Bapak akan menyanyikan sebuah lagu hadiah untuk kalian. Semoga kalian terhibur ya, Nak, biar tidak sepanjang kuliah kita. Oke? Lama tidak jumpa denganmu, hati ini sungguh sangat rindu.
kepadamu, hai murid-muridku, kapankah bertemu? Libur ini terlalu panjang, hingga di rumahku merasa bosan. Ingin berangkat ke sekolahan, berjumpa kalian. Corona, segeralah pergi dari bumi ini. Kami ingin belajar seperti dulu lagi. Belajar bersama hingga tak terasa waktu pulang telah tiba. Corona, segeralah pergi dari bumi ini. Kami ingin belajar seperti dulu lagi. Belajar bersama hingga tak terasa waktu pulang telah tiba. Oh. Nah, cukup sekian ya dari Bapak. Ingat pesan Bapak, tetap semangat kuliahnya. Insya Allah nilai kalian akan baik-baik saja. Jangan was-was karena Bapak juga maklum dengan keadaan yang seperti ini. Sekian dari Bapak, kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Sekian dari Bapak ya. Belum Bapak simpulkan nak, lupa ya Allah. Nah, intinya dari siklus akuntansi ini kalian harus tahu ya, bagaimana perjalanan si bukti transaksi ini sampai dengan neraca akhir penutupan agar terjadi sebuah laporan keuangan yang baik. Oke? Sekian dari Bapak. Yang ditanyakan? Tidak, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di akhir pertemuan selanjutnya ya. Dadah. Sekian.